Yang Adibudaya Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian, segenap umat Buddha dimanapun Bapak Ibu berada, di mana para upasaka dan upasika berada. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan perenungan kepada Kuan Im Pusat Mosat yang beberapa kali saya sampaikan untuk memberi pengertian, menambah wawasan Bapak Ibu saudara sekalian tentang makhluk suci Avalokitesvara Bodhisattva dan Mahasatwa, yaitu Kuan Im Pusat Mosat atau Avalokitesvara di dalam bahasa Sanskerta. Kenapa Bodhisattva Avalokitesvara ini atau Kuan Im Pusat Mosat ini saya sampaikan teori yang berkaitan dengan Avalokitesvara ini beberapa kali. Saya mempunyai harapan Bapak Ibu benar-benar bisa paham, mengerti tentang Kuan Im Pusat Mosat, tentang janji-janji beliau, tentang sumpah-sumpah maupun ikrar suci yang pernah beliau ucapkan. Dan juga untuk menjelaskan kepada masyarakat Buddhis yang mungkin belum mempunyai pengertian, pemahaman yang benar tentang sesosok Kuan Im Pusat Mosat ini. Apabila kita gali beberapa buku yang menjelaskan tentang Kuan Im Pusat Mosat atau Avalokitesvara ini, ada beberapa sumber-sumber buku atau panduan yang telah ditulis oleh beberapa penulis Buddhis. Banyaknya buku-buku yang menjelaskan tentang Kuan Im Pusat Mosat ini membuktikan begitu besarnya peran yang diberikan Kuan Im Pusat Mosat ini untuk kemanusiaan. Lebih-lebih pesan-pesan moral itu berguna sekali, bermanfaat sekali untuk memberikan semangat. Yang pertama, Kuan Im Pusat Mosat pernah bersabda, pernah mengatakan demikian. Untung ada orang yang memberitahu kalau jalan yang di depanmu itu buntu, kau mudah tersesat, kau akan disesatkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kita sebagai umat beragama ibaratnya adalah seseorang yang sedang menempuh satu perjalanan, sedang menjalani perjalanan, ingin ada sesuatu yang kita capai, yaitu kebahagiaan. Bukan saja kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sifatnya sementara, namun kebahagiaan yang langgeng, yang abadi. Banyak teori-teori yang disampaikan oleh beberapa pihak yang bertujuan juga ingin membahagiakan, ingin membawa para umatnya untuk memperoleh kebahagiaan yang kekal dan abadi. Namun Bapak Ibu sekalian, kita meyakini bahwa ajaran Sang Buddha dan juga ajaran Kuan Im ini kita rasakan, dan sudah banyak pengalaman-pengalaman para umat Buddha yang membuktikan jalan yang diberikan, jalan petunjuk yang diberikan oleh Buddha, oleh para Bodhisattva dan Mahasatva ini benar-benar jalan yang bisa menuntun seseorang menuju kebahagiaan. Namun dapat kita lihat di antara orang-orang sekitar kita ternyata juga masih banyak orang-orang yang belum tahu sepenuhnya, atau bahkan ada juga yang masih ragu-ragu tentang menempuh jalan yang harus dilalui untuk mencapai kebahagiaan yang kekal dan abadi. Maka sangat beruntunglah kita semua Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha
Kuan Yin Pusat Mosat menunjukkan jalan kita. Bahkan disabdakan oleh Kuan Yin Pusat Mosat, kita semua adalah manusia yang beruntung karena mendapatkan petunjuk dari Kuan Yin Pusat Mosat. Jalan yang dilalui oleh umat Buddha bukan jalan yang menyesatkan. Ajaran-ajaran yang diberikan para Buddha, para Bodhisattva, Mahasatwa bukan jalan buntu, namun jalan menuju kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Maka kita wajib bersyukur tentang petunjuk, tentang arahan yang diberikan Kuan Yin Pusat Mosat ini. Semoga di dalam menjalani atau melalui atau menampak jalan kesucian ini, kita benar-benar mantap, tidak tergoyahkan, dan mempunyai semangat di samping kita mempraktikkan, namun juga kita akan memotivasi orang lain pun juga akan melalui jalan yang sama ini, sehingga yang mendapat manfaat bukan saja kita sendiri, namun juga orang lain. Mengenalkan ajaran Sang Buddha, mengenalkan ajaran Kuan Yin, hendaknya dimulai dari lingkungan yang terdekat dengan kita, keluarga kita, anak, istri kita, kemudian lingkungan sekitar kita, yaitu dengan kita menjadi contoh, menjadi teladan bagi mereka. Tentunya ini juga perlu toleransi dan perlu cara-cara yang jitu. Jangan sampai di saat kita menyampaikan satu ajaran, satu petunjuk Buddha atau Kuan Yin Pusat Mosat itu, mereka ada yang tersinggung, mereka ada yang tidak bisa menerima. Saya yakin dengan cara yang jitu, dengan sopan santun, dengan etika, ajaran Sang Buddha juga melalui contoh teladan yang betul-betul kita laksanakan, mereka pun juga akan berminat, mereka pun juga akan tertarik mengikuti ajaran Sang Buddha. Semoga lingkungan terdekat Bapak Ibu sekalian terkondisi untuk mengenal ajaran Sang Buddha. Dimulai dari Bapak Ibu sekalian sedini mungkin mengenalkan ajaran Buddha, sehingga yang mendapatkan manfaat dari ajaran Sang Buddha bukan saja Bapak Ibu sekalian, namun juga generasi-generasi kita yang akan datang tetap mengenal, tetap terselamatkan dengan ajaran-ajaran Sang Buddha maupun para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa ini. Kau mudah tersesat, kau akan disesatkan. Dapat kita bayangkan kalau kita sedang menempuh perjalanan. Mungkin kita menempuh perjalanan baru sekali itu, melewati jalan itu baru sekali itu. Saya kira kita akan bingung jalan mana yang akan kita tempuh. Dari kebingungan itulah kita belajar, kita mengenal ajaran luhur Sang Buddha dan para Bodhisattva dan Mahasatwa, sehingga kehidupan kita tidak sampai tersesat. Jalan yang ditunjukkan atau jalan yang sering kita lalui adalah kadang-kadang jalan yang buntu. Dapat kita ketahui, dapat kita sadari bahwa apabila seseorang melewat jalan buntu, tentunya tidak akan sampai. Ini diibaratkan atau untuk perumpamaan bahwa seseorang yang tidak berjalan di jalan kebenaran akan menemui kebuntuan dalam hidup. Berbahagialah Bapak Ibu sekalian, kita sudah meyakini ajaran Sang Buddha, kita telah meyakini ajaran Kuan Yin Pusat Mosat yang selalu menuntun kita kepada kebenaran, kepada jalan kehidupan, dan kita bebas dari kebuntuan kehidupan ini. Semoga kita tetap semangat di dalam mempraktekkan ajaran Sang Buddha, karena kita sudah berada di jalur yang benar yang akan membawa pembebasan bagi kita.
Kau mudah tersesat, kau akan disesatkan. Disesatkan oleh apa? Disesatkan oleh pandangan-pandangan keliru kita sendiri. Disesatkan oleh pihak-pihak dari luar. Namun yang dominan adalah pandangan kita sendiri. Ada yang menganggap bahwa dengan menjalankan ajaran ini tidak akan sampai. Ada yang menganggap ajaran yang kita laksanakan, kita praktekkan ini lama sampainya. Dan begitu banyak lagi beberapa komentar-komentar dari lingkungan sekitar kita. Apabila kita tidak tanggap, tidak mempunyai keyakinan yang kokoh, tidak mempunyai keyakinan yang kuat, orang seperti ini pasti akan mudah tergoyahkan. Dan tidak sedikit pula di antara kita, di lingkungan kita pun juga ada yang pindah keyakinan. Bagaimana agar kita selalu berada di jalan yang benar dan tidak berjalan di jalan yang sesat? Yaitu hendaknya kita setiap saat melatih diri. Bagaimana kita melatih diri dalam hidup keagamaan sebagai umat Buddha? Hendaknya kita rajin mendengarkan ceramah-ceramah Dharma, rajin tekun kita membaca pengetahuan-pengetahuan Dharma, sehingga apabila ada pihak lain yang akan menggoda, akan mengganggu keimanan kita, keyakinan kita, kita bisa menanggulanginya atau bisa mengatasinya. Kembalilah cepat, kembalilah selagi kau lihat ada sinarku, sebentar lagi gelap akan tiba. Bahwa ini sebagai perumpamaan bahwa kehidupan ini ada batasnya. Banyak orang yang mengharapkan mempunyai tubuh yang sehat, kemudian mempunyai panjang umur atau berusia panjang. Namun tidak sedikit ketika sudah mempunyai kesehatan, tidak digunakan sepenuhnya untuk belajar, tidak digunakan sepenuhnya untuk mengabdi, untuk melayani, tidak digunakan sepenuhnya untuk mempraktekkan Dhamma. Akibatnya panjang usia atau kesehatannya itu digunakan dengan sia-sia. Waning Posat mengingatkan kepada kita bahwa usia kita akan bertambah, kemampuan kita akan berkurang. Kemampuan-kemampuan yang berkurang ini adalah satu kerugian bagi kita apabila kita menyia-nyiakan kesehatan, menyia-nyiakan kondisi yang prima saat ini bukan untuk belajar. Waning Posat mengibaratkan Waning Posat mempunyai sinar untuk menerangi kita semua, sinar untuk membimbing kita semua agar jalan kehidupan kita selalu benar. Karena kegelapan itu segera akan tiba. Tidak bisa kita bayangkan bahwa kematian seseorang itu datangnya tiba-tiba. Ada yang mengumpamakan datangnya kematian itu seperti datangnya seorang pencuri. Kapan kita akan mati? Bayi mati juga banyak, para remaja mati juga banyak. Remaja, orang dewasa, ataupun orang tua, ternyata kematian tidak memilih setelah orang itu usia lanjut atau usia tua. Berbahagialah kita saat ini Bapak Ibu sekalian yang selalu tekun di dalam Dharma, yang selalu menggunakan terang siang ini untuk belajar. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang beruntung. Dengan demikian kita nantinya bukan orang yang akan menyesal telah menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk belajar Dhamma, untuk mempraktekkan Dhamma ajaran Sang Buddha. Kita perlu petunjuk agar kita selalu berada di jalan yang tenang, yang terang. Kita perlu petunjuk sekali agar jalan yang kita lalui adalah jalan yang lurus. Ya. Apa petunjuknya? Agar kita selalu berada di jalan yang lurus, yaitu kita sering mendengarkan ceramah-ceramah Dharma, kita rajin membaca kitab suci,
kita rajin diskusi tentang dhamma, sehingga kita tahu bisa membedakan hal-hal yang buruk, hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal yang tidak bermanfaat. Kau mudah tersesat, kau akan disesatkan. Nampaknya jalan yang mudah ditempuh adalah jalan yang menyesatkan. Ini bisa juga untuk menggambarkan dalam kehidupan keseharian kita seringkali memuaskan diri terhadap indera-indera kita. Makan terlalu banyak, nonton terlalu banyak, maupun kesenangan-kesenangan yang lain. Ini akan menyesatkan bagi kita. Waktu dan kesempatan kita habis untuk memuaskan kesenangan-kesenangan indera kita, yang menyebabkan kita tidak sempat lagi untuk belajar, untuk berlatih tentang kerohanian, tentang kehidupan keagamaan kita. Ada sebuah teori yang membedakan kesesatan terjadi dibagi dua. Yang pertama, salahnya pemahaman, kemudian yang kedua, salahnya niat. Semoga dengan sering dibina, sering mendengarkan uraian-uraian dhamma, pemahaman kita, pengertian kita akan Buddha Dharma akan semakin mantap. Pemahaman pengertian kita tentang kehidupan ini juga akan semakin jelas terlihat. Kita mempunyai pengertian yang benar dan menghindarkan pengertian-pengertian yang salah yang akan menyesatkan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, nampaknya jalan yang sulit ditempuh adalah jalan yang membahagiakan. Di depan saya jelaskan bahwa kehidupan ini atau hidup ini ibarat seseorang yang sedang menjalani atau sedang melalui satu perjalanan. Jalan itu bisa kita bedakan, ada yang jalan yang mudah ditempuh, namun juga tidak sedikit pula kita temukan jalan yang sulit ditempuh. Kebanyakan orang akan melewati jalan yang mudah ditempuh. Ini sebagai perumpamaan jalan yang mudah ditempuh adalah jalan kehidupan yang sesat. Jalan kehidupan yang serba cepat. Jalan kehidupan yang mengutamakan bahwa kita tidak memikirkan atau tidak mempertimbangkan nilai-nilai kemoralan. Dicontohkan kalau seseorang melakukan satu perjalanan yang sulit dilalui, satu prestasi yang sulit dicapai, tentunya akan menghargai. Penghargaan itu luar biasa. Prestasi itu dapat kita rasakan sangat luar biasa apabila dicapainya dengan susah payah, dengan peras keringat. Berbeda dengan satu prestasi, satu hasil, satu materi, satu keberhasilan itu dicapainya dengan mudah sekali. Tentunya penghargaan kita itu juga sangat kecil sekali. Marilah Bapak Ibu sekalian, sekalipun kita sebagai umat Buddha dalam kesehariannya mungkin merasa susah, mungkin merasa sulit di dalam mempraktikkan ajaran Sang Buddha, karena kita masih mempunyai tanggung jawab kepada keluarga, kepada anak, kepada istri. Namun yakinlah, dengan tingkat kesulitan-kesulitan itu, ada satu harapan yang membahagiakan bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tidak pernah terpikir untuk putus asa, untuk berhenti melalui jalan-jalan yang berliku. Sebab jalan yang berliku itu ada satu harapan yang besar. Mungkin Bapak Ibu merasa iri terhadap keberhasilan orang lain yang diperoleh secara instan, secara cepat. Mungkin Bapak Ibu merasa jenuh dan bosan ketika melalui jalan yang sulit, ketika mempraktikkan sila, ketika mempraktikkan dharma. Namun yakinlah, seseorang yang benar-benar berlatih dharma
sekalipun itu sulit, sekalipun itu berliku, pasti akan menemui keberhasilan. Kebahagiaan akan menanti Bapak Ibu saudara sekalian. Inilah pesan moral dari Kuan Im Posat Mosat yang hendaknya selalu mengingatkan kita tentang pentingnya kita selalu berada di jalan kebenaran, karena jalan kebenaran inilah yang akan membahagiakan bukan saja kehidupan saat ini saja, namun kehidupan yang akan datang. Bukan saja kehidupan yang akan datang satu kelahiran, dua kelahiran, namun juga akan mengalami kebahagiaan yang abadi. Semoga Kuan Im Posat Mosat akan memberikan berkah pelindungan kita semua, sehingga ketika menempuh jalan yang berliku dan susah itu, kita tetap mempunyai semangat untuk pantang mundur sebelum kita berhasil. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.